Happy Sunday, salam kasih seluruh jemaat dimanapun saja Anda semua berada. Saya rindu melihat saudara menyaksikan perkara-perkara besar terjadi di dalam kehidupan Anda semua. Dan saya yakin pasti Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Saat ini saya ingin berkhotbah dengan judul adalah bijak atau bodoh. Tentu saja kalau kita disuruh memilih antara menjadi orang yang bijak atau menjadi orang yang bodoh, kita semua pasti memilih untuk menjadi orang yang bijak. Karena tidak ada satupun dari antara kita yang ingin menjadi orang yang bodoh. Apakah orang bijak itu? Kalau saya baca di dalam kamus bahasa Indonesia, orang bijak itu adalah orang yang memakai akal budi, orang yang mahir, orang yang pandai dalam sesuatu. Sementara arti kata bodoh adalah bicara tentang orang yang gak mudah mengerti. Makanya gak heran udah dijelasin berkali-kali kok gak ngerti juga sih nih orang. Atau orang yang tidak gampang tahu tentang sesuatu. Bahkan juga dikatakan orang yang tidak memakai akal sehat dalam kehidupan mereka masuk di dalam kategori bodoh. Dan hari ini kita mau belajar supaya kita di hadapan Tuhan pun kita menjadi anak-anaknya yang bijaksana. Mari kita buka di dalam Matius 25 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Kita mau mempelajari daripada perumpamaan Tuhan Yesus yang sangat populer ini. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Wow, saya suka sekali sejak saya kecil mendengar cerita ini. Dan ini terus teringat di dalam pikiran saya. Kisah tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Kebiasaan daripada orang Yahudi pada saat mereka menikah adalah para gadis dari pihak pengantin wanita menunggu kedatangan daripada si pengantin pria. Lalu mereka biasanya menunggu tidak tahu kapan waktunya, tapi menjelang sore, menjelang malam sehingga mereka harus mempersiapkan yang namanya pelita. Karena pada saat itu belum ada PLN, saat itu belum ada lampu penerangan jalan. Sehingga mereka harus membawa cahaya, membawa pelita supaya di malam hari yang gelap bisa menunjukkan jalan, bisa terang di tempat tersebut. Ya. Dan kalau kita lihat dari perumpamaan ini kita tahu bahwa pengantin pria berbicara secara spiritual adalah kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan kita sedang dipersiapkan tentunya oleh Tuhan untuk kedatangan dia. Dan kita mau belajar hari ini bersama-sama. Di dalam ayat yang tadi yang pertama dikatakan ya bahwa waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Yang pertama yang saya bagikan adalah begini. 10 orang itu belum dikelompokkan menjadi 5 yang bodoh dan 5 yang bijaksana. 10-10-nya punya tugas yang sama. 10-10-nya melakukan hal yang sama. Yaitu membawa pelita untuk menyongsong sang pengantin pria. Artinya begini, setiap kita di poin nomor 1 yang ingin saya bagikan. Kita semua harus atau
mempersiapkan diri kita. Kita semua ada di dalam masa persiapan. Kita gak pernah tahu kapan waktunya Tuhan akan datang, bukan? Tetapi tugas kita semua adalah mempersiapkan diri kita di dalam segala area kehidupan kita. Kita harus lahir baru, kita harus hidup di dalam buah roh. Apakah hidup di dalam buah roh itu? Galatia 5 dengan jelas menjelaskan. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal tersebut. Apakah kita sudah mempersiapkan diri kita menghasilkan buah roh itu di dalam kehidupan? Tuhan mau kita menjadi terang. Pelita itu diibaratkan adalah terangnya Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kehidupan kita. Tuhan berkata, Efesus 5 ayat 8 sampai dengan 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kita semua disuruh Tuhan mempersiapkan diri kita. Kita semua tidak dibedakan oleh Tuhan. Semua yang udah kenal Tuhan, semua yang udah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Kita semua harus membuat sebuah persiapan. Persiapan untuk kelak bertemu dengan Tuhan. Persiapan untuk kelak nanti kita berjumpa muka dengan Tuhan Yesus Kristus. 10 gadis ini udah siap. 10 gadis ini semuanya sudah lahir baru. Istilahnya mereka udah tahu Tuhan. Ya 10 gadis ini diibaratkan kita semua jemaat-jemaat Tuhan yang sudah lahir baru. Kita sudah hidup di dalam terang. Pelita itu adalah firman Tuhan. Kita semua punya Alkitab. Kita semua baca Alkitab yang sama. Kita semua mempelajari Alkitab yang sama. Kita punya iman yang sama juga. Dan kita semua sama-sama menunggu waktunya kita bertemu dengan Tuhan. Nah untuk itu ya, kalau kita mengerti bahwa kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kita tahu keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Maka yang harus kita lakukan adalah terus mempersiapkan kehidupan kita. Jangan pernah berhenti mempersiapkan yang terbaik. Bicara soal persiapan, bukan saja kita harus mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan kelak. Secara spiritual itu adalah yang terutama dan yang pertama. Tetapi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan? Kita gak pernah tahu kapan akan terjadi sesuatu dalam hidup. Tapi setiap kita pasti pingin punya persiapan yang baik. Bagi Anda yang belum menikah, Anda tentu punya persiapan dari sekarang. Untuk kelak Anda akan menikah. Anda mempersiapkan mungkin masa depan, mungkin pekerjaan, rumah, tabungan dan keuangan. Bagus sekali. Setiap kita harus mempersiapkan diri. Kita punya cita-cita yang besar, kita punya kerinduan yang besar. Tanpa sebuah persiapan, semuanya hanyalah mimpi di siang hari bolong. Untuk itu kita harus selalu ada di dalam persiapan. Sekali lagi. Secara spiritual Tuhan memberikan kepada kita firman Tuhan. Apa sih firman Tuhan itu? Kita tahu firman Tuhan itu adalah bicara tentang cara berpikirnya Allah, kehendaknya Allah. Waktu kita baca firman Tuhan, cara pemikiran dunia kita ditransformasikan, diubahkan. Kita kan udah terlalu banyak di dunia ini mendengarkan apa kata manusia. Pemikiran-pemikiran manusia. Tapi waktu baca firman Tuhan, cara berpikir kita dirombak oleh Tuhan. Pengetahuan kita yang tadinya terbatas tentang kebenaran dibukakan oleh Tuhan. Sehingga akhirnya kita bisa menjadi anak-anaknya yang lebih hebat lagi karena pengenalan akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita lanjutkan ceritanya. 10 orang belum dibedakan oleh Tuhan ya di dalam perumpamaan tadi. Lalu masuk ke dalam ayat kedua. Disinilah perbedaan terjadi. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saya menggarisbawahi kata minyak. Karena pelita sama-sama mereka udah punya. Tetapi yang membedakan sekarang adalah minyaknya. Yang bawa pelita 5 tidak ada minyaknya disebut bodoh. Tapi yang bawa pelita dengan minyak itu yang disebut bijaksana.
Kita belajar tadi, setiap kita harus mempersiapkan diri kita, semuanya oleh Tuhan, di mata Tuhan sama. Tetapi apa yang terjadi? Semua kita sudah punya Alkitab yang sama, kita baca Alkitab yang sama. Tetapi ternyata lebih daripada sekedar membaca Alkitab, ada minyak yang harus kita miliki. Dan apakah minyak itu? Minyak itu di dalam poin kedua adalah hubungan kita dengan Roh Kudus. Minyak bicara tentang Roh Tuhan. Artinya begini, ya. Tuhan Yesus sudah mati, disalibkan supaya kita memperoleh Roh Kudus. Kematian Tuhan di atas kayu salib dan dia dibangkitkan, meninggalkan kita di muka bumi ini adalah akses bagi kita untuk menerima Roh Kudus. Roh Kudus kita tahu, Roh kebenaran, Roh penolong, Roh penghibur di dalam kehidupan kita ini. Sehingga waktu kita punya Roh itu, karena kematian Tuhan di atas kayu salib, maka kita akan melihat tingkatan level kita akan meningkat. Kita akan punya akses lebih lagi kepada perkara-perkara luar biasa yang Tuhan siapkan. Banyak orang Kristen hidupnya begitu-begitu terus. Kok gak pernah breakthrough ya? Kok kayak gini terus ya? Kok susah terus ya? Kok menderita terus ya? Kok kayaknya gak pernah bahagia ya? Tahu firman, punya Alkitab ya kan. Tetapi kok rasanya gak punya satu terobosan. Kenapa? Karena Roh Kudus yang ada di dalamnya tidak diaktifkan. Tidak membangun sebuah relationship atau hubungan dengan Tuhan. Sehingga tidak heran masih jatuh bangun lagi dalam dosa. Tidak heran tidak punya penguasaan diri. Pengen berhenti ngerokok kok gak bisa-bisa ya. Pengen berhenti narkoba kok gak bisa-bisa ya. Pengen berhenti berbuat dosa kok gak bisa-bisa ya. Tapi waktu kita punya minyak, yaitu Roh Allah, Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Yang punya kuasa untuk membuat satu penerobosan baru. Kita punya akses sekali lagi kepada janji-janji Tuhan yang lebih dahsyat. Di dalam Galatia 3 ayat 14 berkata, Yesus Kristus telah membuat ini, yaitu kematian dia di atas kayu salib, supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Kita udah terima roh tersebut. Kita udah terima roh yang akan membuat hidup kita berbeda. Ayo bangun hubungan intim dengan Roh Kudus. Mulai masuk di dalam yang namanya pengenalan lebih lagi dengan Tuhan. Mulai masuk di dalam penyembahan. Mulai masuk di dalam cara hidup yang berbeda. Yaitu mengandalkan Tuhan, punya waktu bersama dengan Roh Kudus. Karena kita tahu dia sumber kekuatan dalam segala sesuatunya. Ingat ketika Tuhan Yesus, ia dibaptis, langit terbuka. Roh Allah turun. Dan kita tahu setelah itu dia berpuasa 40 hari. Dan setelah itu menerima roh kuasa Tuhan. Pelayanan Tuhan Yesus sangat dahsyat sekali. Waktu kita mengerti bahwa kita harus terus memiliki minyak tersebut. Yaitu memiliki Roh Kudus, roh yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Maka kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Kita tidak lagi terbatas atau dibatasi oleh kekuatan kita, oleh kemampuan kita. Tapi kita bisa melakukan satu penerobosan karena ada kekuatan lain, yaitu kekuatan Roh Kudus yang mengisi kehidupan kita. Zakaria 4 ayat ke-6 berkata, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Yes. Waktu kita sekali lagi menjadi bijaksana dengan mengerti bahwa kita harus mulai dan mempertahankan, meningkatkan bahkan satu hubungan yang sangat spesial dengan Tuhan. Satu hubungan yang sangat pribadi dengan Tuhan. Maka kita akan melihat perlahan-lahan pintu demi pintu yang tertutup akan terbuka. Perlahan-lahan kita akan melihat satu kemajuan demi kemajuan di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan keluarga kita. Yang tadinya sulit untuk lepas dari dosa. Kuasa Tuhan akan memampukan kita melepaskan diri kita dari dosa. Yang tadinya hidup kita kayaknya suam-suam kuku. Roh Allah yang ada di dalam kehidupan kita akan membuat kita bergelora dan bersemangat.
kembali. Yang tadinya mungkin kita masih hidup dengan cara dunia. Sekarang kita ngerti bukan dengan cara dunia. Tetapi perjuangan kita tahu bersama dengan Tuhan yang ada melindungi, menyertai kita. Maka saya yakin akses surgawi terjadi. Dan kita semua akan terheran-heran melihat pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus yang terjadi di dalam kehidupan. Seringkali dalam hidup kita mau doa aja kadangkala udah capek berdoa, udah gak tahu mau berdoain apa lagi. Aduh Tuhan mau doa aja susah ya kan. Atau waktu saat kita dihimpit oleh keadaan yang berat. Kita rasanya udah kehabisan kata-kata untuk berdoa. Kita udah ngedoain seseorang dalam hidup kita. Nih orang kok gak tobat-tobat sih Tuhan. Tapi waktu kita mengaktifkan Roh Allah, kita bisa berdoa, dibantu oleh Roh Kudus, dibantu oleh Spiritnya Tuhan. Kita bisa terus berdoa dalam bahasa roh dan kita akan merasakan itu membangun hidup kita, menguatkan hidup kita. Karena Roh Kudus adalah roh yang menolong setiap kita. Jadi minyak itu bisa kita miliki jika kita membangun relationship. Waktu kita membangun satu hubungan yang senantiasa tidak boleh berhenti bersama dengan Tuhan. Ayo keluarga-keluarga, mulai bangun mesbah keluarga. Mungkin gak harus tiap malam karena mungkin masih banyak yang belum memulainya. Mulai dengan seminggu sekali membangun mesbah keluarga. Secara pribadi mulai bangun mesbah keluarga 5 menit, 10 menit atau mesbah pribadi dengan Tuhan. Mulai rajin ngomong dengan Tuhan. Mulai rajin kunjungan kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa akrab dengan seseorang pada saat kita sering bertemu bukan? Pada saat kita sering ngobrol dengan orang tersebut bukan? Ayo kunjungi Tuhan, datangi Tuhan. Bukan cuma datang setahun sekali pada saat kita butuh. Bukan datang pada saat ada masalah terjadi. Tapi every day. Tanggal 1 waktu gajian datangi Tuhan. Bangun hubungan. Tanggal 15 waktu hidup pas-pasan datangi Tuhan. Jangan cuma datangi Tuhan di akhir bulan. Waktu keadaan udah habis-habisan. Setiap hari. Dan kita akan merasakan sesuatu yang sangat berbeda. Mari kita lanjutkan kepada ayat selanjutnya. Ternyata di ayat kelima dikatakan. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga. Mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Dan waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Mempelai datang, songsonglah dia. Lalu gadis-gadis itu pun bangun dan membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh melihat pelita mereka udah mau redup. Dan mereka tahu mereka gak bawa minyak. Sehingga mereka minta kepada gadis-gadis yang bijaksana. Tapi gadis-gadis yang bijaksana tidak mau memberikannya kepada mereka. Kenapa dia tidak mau memberikannya kepada mereka? Bukan karena mereka egois. Tetapi satu hubungan dengan Holy Spirit tidak bisa di-spare, tidak bisa dibagikan. Itu adalah masalah pribadi kita dengan Roh Kudus. Nah, yang ketiga yang ingin saya bagikan adalah waktu pengantin belum datang-datang sampai jauh malam. Mereka semua tertidur, menunggu terlalu lama. Ini bicara soal masa penantian, perjuangan, dan penderitaan. Di dalam hidup kita menunggu Tuhan, menunggu berkatnya, menunggu kelepasan, menunggu breakthrough. Seringkali kita udah terlalu capek. Tuhan kapan ya Tuhan? Kita rasanya udah mulai tertidur secara spiritual. Di dalam masa pandemi saya tahu di awal-awal ketika gereja dilarang untuk melakukan ibadah onsite. Banyak jemaat yang rajin untuk ikut duduk di hari Minggu di rumah masing-masing dengan ibadah online. Katakanlah ibadah dimulai jam 10, semua keluarga kumpul jam 10. Semua keluarga ngikutin lewat mungkin YouTube ya, ikut nyanyi nyembah Tuhan karena ikut beribadah di rumah. Sebulan berlalu, 2 bulan berlalu, gereja masih belum dibuka. 3 bulan berlalu, mungkin 4 bulan berlalu. Dan terus menunggu dan lama-lama nonton YouTube ibadah bukan lagi ikut ibadah tapi hanya nonton. Mulai santai. Kalau lagunya gak enak mulai dicepetin. Kalau khotbahnya gak enak apalagi langsung dicepetin ke paling akhir. Setidak-tidaknya ya udah visit kok, udah datang, udah lihat. Akhirnya semuanya mulai seperti ngantuk, ketiduran. Karena menunggu waktu yang gak jelas kapan datangnya. Atau mungkin banyak di antara kita yang mengalami tekanan.
Yang kita mengalami kesulitan di dalam kehidupan kita begitu panjang, begitu lama. Yang tadinya kita menyala-nyala, kita mulai kecewa sama Tuhan. Kita udah gak bangun hubungan intim lagi dengan Tuhan, kita udah gak punya hubungan pribadi lagi sama Tuhan. Kita mulai menjauh dari Tuhan, kita mulai lari daripada Tuhan. Akhirnya pun kita mengantuk dan kita tertidur. Dan kata mengantuk ini saya artikan adalah mengantuk secara spiritual. Kita ketiduran secara spiritual. Kita gak aktif lagi dengan kegiatan-kegiatan spiritual kita. Kita mulai malas baca Alkitab, kita mulai malas berdoa, kita mulai menjauh daripada Tuhan. Bahkan saya mendengar ada seseorang yang mengaku di dalam masa pandemi itu adalah masa paling parah secara spiritual di dalam kehidupan dia. Dia katakan, dulu seminggu sekali masih rajin ke gereja. Tapi waktu pandemi ini bisa dikatakan udah hampir gak pernah nonton video YouTube ibadah atau apapun juga, udah hampir gak pernah. Spiritnya rasanya udah mati, tertidur kata dia. Terjadi di dalam kehidupan kita. Dan waktu kita punya yang namanya minyak, orang yang bijaksana, yang tetap membangun hubungan dengan Tuhan di masa sulit sekalipun, yes mungkin redup, mungkin tertidur, tetapi bisa bangkit kembali. Sementara mereka yang bodoh, yang tidak punya minyak, di dalam masa tertidur ini, mereka gak bisa bangkit kembali, justru akan mati dan redup. Ayo, kalau kita ngerti, waktunya pasti akan tiba. Satu saat kita akan mendengar ada orang berteriak dan berkata, pengantin tiba, songsonglah dia. Ada waktunya kita akan bertemu dengan Tuhan, ada waktunya kita akan meninggalkan dunia ini. Ada waktunya buat kita juga di dalam dunia sekuler yang sedang menunggu Tuhan buka jalan untuk bisnis kita, untuk usaha kita. Jangan lelah, tetap semangat, tetap punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena di masa-masa sulit sekalipun saatnya akan tiba. Tuhan akan datang, berkat akan datang, kelepasan akan datang, kesembuhan akan datang, mujizat akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ayo bangkitkan semangat kita kembali. Dan hari ini sudah terkasih, saya berdoa Anda semua memilih untuk tetap bijaksana. Sekalipun masa penantian begitu panjang, masa penderitaan begitu panjang, masa aniaya begitu panjang. Sekalipun hari ini rasanya sudah mengantuk sekali, tetapi tunggu, waktunya akan tiba. Berkat itu turun, Tuhan itu datang dan kita akan diundang dalam pesta pernikahan anak domba. Kita akan diundang di dalam berkat-berkat besar yang Tuhan sudah siapkan di dalam kehidupan kita. Jangan sibuk dengan urusan duniawi kita. Pada saat teriakan itu datang, pastikan kita sudah mempersiapkan diri. Pastikan kita sudah punya Holy Spirit atau Roh Kudus yang kita aktifkan di dalam kehidupan. Dan pastikan di masa panjang penantian kita tahu pasti akan tiba waktunya. Teriakan untuk pembangunan kita akan terjadi. Dan waktunya hidup kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Jadilah bijaksana. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Di mana Tuhan mengingatkan kami untuk menjadi orang yang bijaksana. Untuk mempersiapkan diri kami. Kami bersyukur kami bisa mengenal Tuhan. Kami bersyukur kami bisa baca Alkitab. Pikiran kami ditransformasikan sesuai dengan pikiran-Mu ya Tuhan. Tetapi kami mau memiliki akses lebih lagi ya Tuhan. Yaitu mengaktifkan Roh Kudus di dalam kehidupan. Supaya pada saat kami punya Roh Allah. Kami tahu bukan kami dibatasi oleh hal-hal keduniawian kami, tapi kami bisa menerobos dan bisa mengalami perkara-perkara lebih besar lagi. Tuhan, dan kami juga percaya masa kesulitan, masa penantian kami pasti akan ada finishnya, pasti akan ada akhirnya. Untuk itu biar kami tetap kuat, kami tetap semangat, kami tetap memilih untuk bijaksana di tengah-tengah masa sulit sekalipun. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Saya berharap dan saya berdoa Anda semua akan menjadi orang-orang yang bijaksana. Dan salah satu hal kebijaksanaan bisa kita lakukan adalah mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan memerintahkan kita untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan salah satu ekspresi mengucap syukur kita adalah dengan memberi. Tuhan adalah Tuhan pemberi. Tuhan yang memberikan hidupnya, dirinya untuk menebus kita. Untuk itu, apabila Anda hari ini rindu juga untuk menjadi seorang pemberi, silahkan memberikan persembahan Anda ke nomor yang telah tertulis di bawah ini. Dan saya berdoa pemberian saudara menjadi berkat yang luar biasa untuk pelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan, anak-anak-Mu juga siap untuk memberi, berkati pemberian mereka. Dan hamba saat ini berdoa Tuhan, memberkati hidup mereka di hari Minggu ini. Setiap keluarga diberkati Tuhan. Setiap anak-anak-Mu secara pribadi diberkati Tuhan. Apa saja yang anak-anak-Mu kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Dan hamba perkatakan berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kasih Allah terus ada di dalam setiap rumah anak-anak-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.